Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Fattah Ramadiansyah, bisa dipanggil Fattah, asal dari Bekasi. Teknik Komputer angkatan 2022 dari kelompok 15 Praktikum Elektronika Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar untuk modul 7 sebagai bentuk dari tugas responsi dari modul 7 itu sendiri. Baik, jadi untuk modul 7 pada mata kuliah praktikum elektronika dasar itu terbagi menjadi dua, ada modul software dan juga modul hardware. Pada modul software, kami sudah belajar tentang dua rangkaian, yaitu rangkaian half adder dan juga rangkaian full adder. Yang pertama kita akan menjelaskan rangkaian half adder. Rangkaian half adder itu adalah rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dua bilangan biner satu bit. Rangkaian half adder itu memiliki dua terminal input variabel biner dan dua terminal output, yaitu sum dan carry. Baik, jadi pada ini adalah bentuk dari rangkaian half adder. Untuk sumnya itu sendiri kita menggunakan gerbang logika SOR, dan untuk carry-nya menggunakan gerbang logika AND. Ini adalah bentuk dari tabel kebenarannya. Ketika kedua input bernilai 0, maka sumnya 0 dan carry-nya 0. 0 tambah 0, carry-nya sama dengan 0. Tidak ada hasil carry yang dipindahkan 0. Ketika salah satu input bernilai 1, 1 tambah 0, maka hasil sumnya juga 1. Carry-nya juga bernilai 0 karena tidak ada nilai yang dipindahkan. Namun ketika kedua input dari half adder ini bernilai 1, sumnya akan bernilai 0 dan carry-nya akan bernilai 1. Mengapa demikian? Karena 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 2. Biner dari 2 itu adalah 10, dan digit yang paling utama itu adalah digit yang paling kanan, yaitu digit 0. Oleh karena itu kenapa sum itu hasilnya 0 dan carry yang dipindahkan itu hasilnya 1. Seperti itu. Itu adalah karakteristik dari rangkaian half adder. Lalu selanjutnya kita akan bergerak ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian full adder. Di mana rangkaian full adder itu adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder yang sebelumnya, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Hasil dari penjumlahan itu sum, dan hasil dari pindahan itu adalah Cout ya. Kita bisa lihat di sini outputnya ada 3 dan keluarannya ada 2. Bisa dilihat diproporsikan dalam suatu LED ya. Kita bisa lihat di sini tabel kebenarannya. Sumnya ini akan bernilai 1, ya, bernilai 1 jika dan hanya jika salah satu input dari ketiga input itu bernilai 1 ya, dan atau semua inputnya bernilai 1, maka sumnya akan bernilai 1. Selain itu, sum akan bernilai 0. Pada Cout itu akan menghasilkan output 1 jika dan hanya jika salah 2 ya, atau 2 dari 3 outputnya itu bernilai 1, atau semua outputnya, maksudnya semua inputnya bernilai 1. Jadi kalau 111 itu hasilnya 1, 110 itu hasilnya 1, 101 itu hasilnya 1 untuk Cout-nya. Kalau untuk sumnya tadi, kalau 100 itu yang hasilnya 1, karena salah satu nilai aja yang bernilai 1 yang menghasilkan output 1. Itu adalah rangkaian full adder. Ini adalah ketika pada keadaan semua bernilai 1 ya, input bernilai 1, 1, 1, 1, close semua switch-nya, maka LED-nya itu akan menyala. Itu adalah modul software dari modul 7. Kita akan berlanjut ke modul hardware. Jadi selanjutnya adalah modul hardware ya. Modul hardware yang kita pelajari adalah tentang saklar elektronik. Ini sangat sederhana sekali. Di mana di sini kita punya ground, kita punya power, VDC ya, ada switch, ada resistor, dan juga ada satu LED. Switch ini sebagai saklar ya, pemutus atau penyambung dari suatu rangkaian listrik. Jadi ketika kita close, kita tutup, artinya LED akan menyala, yang artinya arus listrik itu ada di rangkaian ini, bergerak dengan baik, teralirkan dengan baik, dan dari sini sehingga sampai ke ground, akhirnya LED menyala. Ketika listrik dalam keadaan terbuka, ketika V3 ini mengalirkan arus listrik, maka dia akan terputus oleh listrik ini, dia tidak akan tersambung. Oleh karena itu, yang V3 yang dialirkan sini tidak akan sampai ke L1 dan ke LED, sehingga dia tidak akan cukup kuat daya yang dimiliki oleh LED untuk menyala. Seperti itu. Sangat sederhana sekali untuk saklar elektronik. Selanjutnya, kita akan berpindah yang terakhir pada modul 7 hardware, yaitu adalah tentang relay. Kita berpindah dari Easy EDA ke Proteus ya. Jadi kita mulai, apa sih relay itu sendiri? Jadi definisi dari relay adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar yang dikontrol oleh arus listrik. Relay terdiri dari dua bagian utama, yaitu kumparan elektromagnetik dan kontak saklar mekanik. Relay bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu ketika kumparan dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet yang dapat menarik atau mendorong kontak saklar. Nah, pada cara kerjanya dari relay itu sendiri dibagi jadi 3. Itu ada NO atau normally open, dan C normally close, dan CO yaitu
change over. Jadi ketika NO itu berarti kontak saklar itu terbuka saat tidak ada arus listrik dan akan tertutup menjadi tertutup ketika ada aliran arus listrik. Ketika posisi kedua yaitu ada posisi NC atau normal close, itu adalah kebalikan dari NO, di mana ketika dia tidak ada aliran arus listrik, maka NC itu akan tertutup. Tapi ketika ada arus listrik, dia NC itu ada jadi keadaan terbuka seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kan ada dua kaki ya, ada dua gerbang ya. Maksudnya dua switch, bukan dua switch, maksudnya dua keadaan ya. Ini adalah yang kiri ini adalah NO dan ini adalah NC. Kita jalankan simulasinya ya. Pada saat ini, switch dalam keadaan terbuka. Ketika dalam keadaan terbuka, artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Ketika tidak ada arus listrik yang mengalir, maka NC, normally close ini, dia akan tertutup. Oke, dia akan tertutup. Ketika kita jalankan, ketika kita sambungkan switch-nya, nah, ketika disambungkan, yang NC itu akan jadi terbuka ketika karena tadi ada arus listrik. Nah, yang NO, yang normally close, itu akan tertutup ketika ada aliran arus listrik. Ketika ada aliran arus listrik dari NO, maka dari baterai 10 volt ini itu dapat mengalir ke rangkaian yang hasilnya akan menghasilkan lampu LED ini, yang menyalakan lampu LED ini. Ketika dia saklar dimatikan, dia akan menjadi ke posisi NC yang tertutup ketika tidak ada aliran arus listrik. Nah, ya karena itu, walaupun sudah bisa dijalankan simulasinya karena aliran arus terbuka, maka LED ini tidak akan menyala karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini ya. Sebenarnya fungsi dari relay itu sendiri adalah, dan kegunaan dalam bidang elektronika itu seperti untuk menjalankan fungsi logika, memberikan fungsi penundaan waktu atau delay time ya, dan mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan sinyal tegangan rendah, serta untuk melindungi motor atau komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau hubung singkat atau short circuit. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang apa saja yang kami dapatkan dari modul 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.